Bagian secara keseluruhan, otak manusia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, otak-otak, dan otak limbik. Otak besar, cerebrum. Sesuai dengan namanya, otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia dapat berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Otak besar dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang menyusunnya, yaitu lobus frontal, yaitu bagian otak yang besar menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, pencernaan, dan penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Lobus parietal merupakan bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan sensoriotik tubuh berupa tekanan, sentuhan, terbang, dan lain-lain. Lobus occipital merupakan bagian otak besar yang berada paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Kecil, cerebellum. Otak kecil merupakan bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol koordinasi antara otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap posisi tubuh. Tanpa adanya otak kecil, maka dapat dibayangkan betapa sengsaranya hidup manusia. Dia akan menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. 3. Batang otak brainstem. Batang otak ialah bagian otak yang tidak kalah penting dengan otak besar dan otak kecil. Bagian otak berada di dekat bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia, seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati. Perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri akan berpengaruh pada keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Yang pertama, ada otak kiri atau kecerdasan intelektual. Bagian A, logika. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir logis nyata bersifat umum. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur. Yang B, ada hitungan linear. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan hitungan linear atau hitungan yang berurutan. Contohnya, 2, 4, 6, 8, maka dua bilangan berikutnya adalah 10 dan 12. Dalam hitungan ini, bilangan ditambah secara linear dari bilangan sebelumnya. Bagian C, urutan bahasa. Otak kiri juga berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya, jika kambing makannya rumput, maka mobil menggunakan bensin. Ada sendok, ada garpu, maka kalau ada amplop harus ada perangkap. Otak kanan berhubungan dengan ritme atau irama. Contohnya, setiap arranger pasti berusaha membuat aransemen musik yang berbeda dengan aransemen musik orang lain. Karena jika mereka membuat aransemen musik yang sama, mereka akan dikatakan plagiat. Adanya keharusan membuat aransemen yang berbeda ini akan memacu mereka membuat irama yang berbeda dalam musiknya. Hal ini akan mengembangkan kemampuan otak kanan mereka. Kreativitas. Otak kanan berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Kreativitas bisa nampak ketika seseorang selalu mencari cara yang baru, yang berbeda dari cara-cara yang dipakai orang-orang di sekitarnya. Imajinasi. Imajinasi adalah daya hayal. Bisa nampak ketika
Kompetensi seperti arsitek, desain interior, perkembangan otak kanannya yang akan bagus. Holistik adalah berpikir secara menyeluruh, artinya setiap orang yang memiliki kemampuan berpikir holistik, maka dia akan melihat setiap pekerjaan dan persoalan secara menyeluruh. Contoh, ketika seorang ibu ingin membuat sate ayam, dia menyuruh putrinya berbelanja keperluan ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam saja, maka otak kirinya masih bermain. Tetapi jika dia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lain untuk membuat sate ayam, maka dia sudah berpikir secara holistik. Cara membuat otak cemerlang. Berikut cara membuat otak supaya cemerlang antara lain. 1. Selalu bersikap dan berpikir positif. 2. Harus senantiasa berpikir yang bersih. 3. Memiliki motivasi untuk berdaya saing bekerja secara sehat dan positif. 4. Mengkonsumsi makan yang sehat untuk kecerdasan otak. 5. Senantiasa melakukan senam atau gerak yang bisa merangsang otak. 6. Senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup untuk otak beristirahat. Orang cerdas adalah pengguna kedua otak dan mempelajari bagaimana menggunakan kedua sisi otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Berarti mengembangkan kekuatan otak. Kita seperti seorang cerdas.